Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Aziz Kurnianto. Kali ini akan mempresentasikan tentang cara presentasi data. Banyak cara untuk mempresentasikan data yang sudah kita kumpulkan, yaitu yang pertama bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, nanti bisa menggunakan diagram ataupun grafik-grafik maupun kurva. Untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi, mari kita akan coba dengan menggunakan data yang sudah melalui tahap pertama statistik, yaitu tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data kali ini, kita memperoleh 102 data siswa kelas 6 SD Negeri ABC untuk mata kuliah atau mata pelajaran matematik. Berikut datanya, mulai dari yang pertama 19, 47, 45, 87, 69, 83 dan seterusnya sampai 102 ya, 102. Untuk lebih ringkasnya, mari kita gunakan bantuan dari software Excel. Ini kita copy terlebih dahulu, kemudian kita buka Excel-nya, kemudian kita kopikan ke Excel-nya. Kemudian kita format untuk autofit-nya supaya bisa nampak. Jadi di sini ada kolom A sampai F, kemudian barisnya 1 sampai 17. 1 sampai 17 berarti 6 kali 17 ya. 42 tambah 7 ya, 102 data. Setelah data kita kopikan, kemudian kita langkah yang pertama, kita akan hitung dulu jumlah datanya, yaitu N ya, jumlah datanya yaitu N dengan menggunakan fungsi con A ya, con A. Nah, ini kita blok saja datanya, kemudian enter. Nah, ada 102 ya. Kemudian yang kedua, kita akan hitung atau kita temukan nilai terbesar dari nilai ujian, yaitu max ya, nilai maxnya. Kita pakai fungsi max, kemudian kita blok area setnya, yaitu nilainya 100. Kemudian nilai terkecilnya min, kita menggunakan fungsi min. Jadi 10 ya, nilai ujian terkecil yaitu 10 dan nilai terbesarnya yaitu 100. Berikutnya, setelah ketemu nilai maksimum dan minimum atau nilai ujian terbesar dan terkecil, kita hitung ring-nya. Kita hitung ring. Ring itu adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Kemudian berikutnya yaitu jumlah kelas ya. Jumlah kelas harus bulat ya. Jumlah kelas ataukah kita gunakan metode Stargess, yaitu pakai rumus 1 ditambah dengan 3,222 kali log ya. Lognya kita ambil log basisnya 10, kemudian kita log n ya. Log n itu log banyaknya data. Nah, ketemu 7,4 ya. Nah, ini bisa dibulatkan, bisa 8 kelas atau 7 kelas. Mari tergantung situasinya. Berikutnya CI atau kelas intervalnya atau panjang kelasnya itu menggunakan rumus range R dibagi dengan jumlah kelasnya.
ketemu 12,0. Jadi sementara kita akan buat kelas, ada 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelas pertama yang harus ditentukan adalah batas bawahnya. Batas bawah kelas pertama dan batas atas kelas pertama. Batas bawah kelas pertama kita gunakan nilai terkecil yaitu 10. Nilai ujian terkecil yaitu 10. Kemudian kita tentukan batas atas dengan menambahkan CI atau kelas interval yaitu 12. Jadi 12 itu berarti 10 dihitung ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti batas atasnya adalah 21. Kemudian batas bawah kelas kedua kita tentukan dengan menggunakan batas bawah kelas pertama ditambah dengan 12 panjang kelas atau interval kelasnya. Jadi 22 ini bisa kita kopikan ke bawah. Kemudian untuk batas atas kelas kedua juga sama, kita gunakan batas atas kelas pertama ditambah dengan 12 interval kelasnya. Nah, tapi ini belum masuk ya. Nilai terbesarnya 100 belum masuk karena batas kelas 7 yang terakhir itu 82 sampai 93. Maka ini bisa kita tambahkan kelas yang ke-8 ya. Kita tambahkan, kita buat kelas ke-8 yaitu batas bawahnya 94, batas atasnya 100. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita tulis di sini intervalnya pakai rumus sama dengan konsen init. Jadi yang pertama ini batas bawahnya titik koma, kemudian kita kasih tanda penghubung, kemudian tulis batas atasnya. Nah, ini kita ketemu. Nah, ini kelas kita ada 8 kelas ya. Berikutnya kolom frekuensi. Nah, ini kita akan mencari frekuensi. Untuk mendapatkan frekuensi secara mudah, kita blok dulu ya, Kemudian kita ketik fungsinya yaitu frek pakai function frekuensi. Kemudian kita blok dulu area datanya. Kemudian kita blok bins array-nya diambil dari batas atas ya, Kemudian jangan lupa tekan Ctrl Shift Enter. Nah, ini sudah dihitung secara otomatis dengan Excel. Dicarikan berapa frekuensi dari masing-masing kelas. Kemudian kita cek dulu datanya, kita ketik di sini total, menunjukkan total frekuensi ya, dengan menggunakan auto sum. Enter, ketemu di sini 102, persis sama dengan jumlah datanya ya. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi sehingga kita bisa kopikan ke sini, kemudian kita ke presentasi kita yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi yang sudah jadi.
Yes, tabel distribusi frekuensi. Itu rekan-rekan semua, jadi bisa kita baca di sini. Untuk kelas pertama itu intervalnya 10 sampai 21, sebanyak 13 siswa. Terus nilai antara 22 kelompok kedua ya sampai 33 ada 16 siswa. Yang terkecil adalah kelompok yang teratas. Itu dengan frekuensi 8 kita tahu itu kelompok dengan nilai yang tertinggi yaitu antara 94 sampai 105 ya. Sampai 105 itu ada 8 orang. Ya, walaupun ini informasinya ya kurang konsisten karena ini kelas yang terakhir ini batas atasnya sampai 105, padahal kita tahu nilai hanya sampai tertinggi 100 saja ya. Nah, ini karena berkaitan dengan ketentuan pembuatan kelas ya, karena panjang kelasnya harus 12 ya, Kemudian frekuensi yang terbesar ada 2 kelas, yaitu kelas yang kedua dan ketiga ya. Kelas kedua dan ketiga itu kelas yang nilai rendah ya, yaitu antara 22 sampai 33, 34 dan 45. Itu nilai rendahnya. Jadi ada kemungkinan ini rata-ratanya juga jelek ini, ada kemungkinan ini rata-ratanya jelek karena ini ngumpulnya ada di kelompok yang bawah ya, Baiklah, saya kira itu dulu bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan bantuan Excel ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.